mending cari uang, katanya. Dua sahabat almarhum Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap keterangan yang mematahkan kronologi tewasnya Vina versi berita acara-acara pemeriksaan, BAP, yang dilakukan polisi. Mega dan Widya mengungkap chat terakhirnya dengan Vina pada malam maut 27 Agustus 2016 silam. Kesaksian yang tidak pernah didengar di pengadilan itu pun bersambut. Seorang pengacara yang dulunya mantan prajurit presiden terpilih semasa bertugas di Kopassus, Prabowo Subianto, siap membela keduanya. Diketahui dalam BAP, pada 27 Agustus 2016 sekitar pukul 21 WIB, Vina, Eki, dan Liga Akbar melintasi Jalan Perjuangan Kota Cirebon, Jawa Barat. Sesampainya di depan SMP Negeri 11 Cirebon yang berada di Jalan Perjuangan Majasem, Jalan Saladara, 11 pemuda sudah menunggu mereka. Ke-11 orang itu tertulis dalam BAP saksi, sebagai Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Eko Ramadhani, Rivaldi Aditya, Saka Tatal, Andi, Dani, dan Pegi alias Perong. 11 orang tersebut melempari Eki, Vina, dan Liga dengan batu, tapi ketiganya terus melaju. Mereka mengejar Eki dan Vina dengan 4 motor hingga terjadi pemerkosaan dan pembunuhan. Lalu pukul 22.30 WIB, Eki ditemukan tewas sedangkan Vina terluka parah di flyover Talun. Kemudian ada warga yang melapor ke Polsek Talun, dan saat 2 petugas piket mendatangi lokasi kejadian, sudah banyak warga mengerubungi mereka. 8 tahun berlalu, 2 sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari akhirnya buka suara ke media. Keterangan mereka mematahkan kronologi tewasnya Vina dan Eki versi polisi. 2 wanita asal Cirebon itu rupanya adalah orang terakhir yang berkomunikasi dengan Vina. Mendengar kesaksian penting Widya dan Mega, pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amrial, menantang Muchtar Effendi untuk mendampingi secara gratis alias pro bono. Muchtar sendiri sudah memahami kasus Vina karena sebelumnya membela Pegi Setiawan, korban salah tangkap oleh Polda Jawa Barat. Mendengar tantangan itu, Muchtar pun menerimanya. Ia bersedia menjadi pengacara Widya dan Mega. Fakta barunan menarik kembali terkuak di kasus Vina Cirebon usai dikorek oleh Muchtar Effendi, salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan. Muchtar menguak fakta tersebut dari klien barunya, 2 teman dekat Vina, Mega dan Widya. Dari keterangan kedua perempuan itu, Muchtar meragukan adanya pemerkosaan sekaligus pembunuhan kasus tersebut. Pasalnya, hanya berselang 12 menit setelah Vina menghubungi Mega dan Widya, peristiwa pembunuhan sekaligus pemerkosaan menimpa Vina dan Eki. Muchtar pun bertanya-tanya, apakah benar para pelaku bisa mengeksekusi kedua korban dengan waktu yang teramat singkat. Muchtar Effendi menjelaskan di dalam berkas perkara persidangan tahun 2017, disampaikan bahwa sekitar jam 22.30 WIB Sabtu, 27 Agustus 2016, Eki dan Vina dinyatakan meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan Mega dan Widya, sekitar jam 22.18 WIB, Vina masih menghubungi Widya. Kalau enggak salah jam 22.18 menit itu Vina masih miset call berulang kali kepada Widi sebagai teman yang paling didekatinya, karena sebelumnya Widi ditelepon sama Vina diajak main sekitar jam 22 lebih belasan menit itu, Widi ditelepon oleh Vina diajak main. Mega yang melihat panggilan tak terjawab dari Vina kemudian meminta Widi untuk menjawab panggilan itu. Namun, Widi sudah merasa bahwa panggilan itu untuk mengajaknya main keluar. Karena tak dijawab Widi, Mega lalu mengirimkan pesan kepada Vina. Sekitar pukul 23 WIB, lanjut Muchtar, ramai di status BlackBerry Messenger, BBM, bertuliskan ucapan duka cita rest in PAC, beristirahat dalam damai, untuk Eki. Disinilah letak kecurigaan Muchtar Effendi. Keterangan Mega dan Widya kemudian didalami oleh Muchtar. Ia justru menyingkap fakta baru dan menarik. Kenapa menarik? Karena hanya berselang beberapa belas menit saja atau mungkin kan pukul 22.30 WIB aja Vina udah enggak jawab, artinya dari pukul 22.18 WIB sampai pukul 22.30 WIB itu hanya beberapa belas menit saja. Kami berpikir apakah pembunuhan yang sebegitu kejam dan dilakukan juga ruda paksa kepada Vina berlangsung beberapa menit, pungkasnya. Baru-baru ini, ayah almarhum Muhammad Rizky, Eki, Ibtu Rudiana kembali muncul di depan publik.
Ia menerima wawancara sejumlah stasiun televisi sambil ziarah atau nyekar ke makam sang putra. Rudiana mengenakan baju koko tangan pendek hitam dan celana jeans. Ia juga memakai kopiah hitam serta kacamata warna gelap. Pria yang kini menjabat Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota itu juga sempat menabur bunga dan berdoa. Pakar mikroekspresi, Dodi Triasmara pun menganalisis gestur Rudiana yang kemunculannya dinanti masyarakat. Saat diwawancara, Rudiana menyilangkan tangannya di depan. Membaca gestur tangannya itu, Dodi melihat Rudiana seperti sedang menjaga sesuatu. Dengan kata lain, Dodi menyebut gestur Rudiana menunjukkan defense mechanism atau mekanisme pertahanan. Dodi pun menjelaskan lebih lanjut dengan apa yang dia sebut gestur defense mechanism dari Rudiana. Menurutnya, Rudiana tengah berusaha menyikapi tekanan yang dia rasakan pada saat wawancara itu. Menurut Dodi, gestur Rudiana sangat wajar bagi seseorang yang sedang dalam sorotan, terlebih terkait kasus kematian anaknya sendiri. Elza Sharif, kuasa hukum Ibtu Rudiana bicara soal isu orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa memintanya untuk menjadi kuasa hukum. Elza Sharif juga menjelaskan awal mula dia bersama Pitra dihubungi langsung untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Sementara soal dugaan orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa menggandeng dirinya menjadi kuasa hukum, Elza menyebut dirinya tak memandang materi. Menurutnya, ia bertekad ingin membantu Ibtu Rudiana karena sudah meneliti kasus Vina. Elza meyakini kasus Vina ini pembunuhan bukan kecelakaan. Kendati begitu, alasan Elza membantu Ibtu Rudiana ingin mencari kebenaran dan keadilan. Sebagaimana diketahui, ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra dan Jaya. 6 di antaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Keenamnya divonis seumur hidup berdasarkan kesaksian Aep dan Dede. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu.
Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri tiga DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya satu, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Keluarga Vina Cirebon masih meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang diduga jadi dalang kasus Vina. Namun, salah satu saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto justru menyebut pencarian 3 DPO tersebut bakal berujung sia-sia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Pegi, Andi dan Dani. Ibu mencari keadilan, 3 DPO yang sebenarnya, kata Sukaisih dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Senin, 7 Agustus 2024. Di hari kebebasan Pegi Setiawan usai penetapan tersangkanya tidak sah, ia turut mempertanyakan kemana Andi dan Dani lantaran sempat disebut fiktif oleh polisi. Jadi satu, yang 2 lagi kemana, tanya Sukaisih. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Pada seluruh masyarakat Indonesia, intinya tidak usah mencari nama Pegi, Andi sama Dani, 3 DPO. Percuma, enggak akan ketemu sampai ujung dunia, sampai ujung pelosok pun, enggak akan ketemu, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Cuma hanya buang-buang kuota, buang-buang tenaga. Lah emang peristiwa itu enggak ada sama sekali. Mending cari uang Pak, daripada begitu mending cari uang.